Selamat malam para pendidik. Pada video kali ini saya ingin memandu Bapak Ibu sekalian bagaimana membuat soal secara online dengan menggunakan Google Classroom. Nah, dengan Google Classroom kita dimudahkan untuk dapat membuat soal secara online, mengirimkannya kepada mahasiswa, dan mahasiswa dapat melakukan ujian di mana saja mereka berada. Nah, dengan Google Classroom juga kita dimudahkan untuk dapat melakukan penilaian secara otomatis. Nah, tentu saja untuk soal-soal yang bersifat atau berupa pilihan ganda atau multiple choice, ya. Oke, kita masuk saja. Nanti saya akan pandu secara step by step bagaimana membuat soal kemudian mengirimkannya kepada mahasiswa. Kita mulai saja. Kita masuk sekarang. Kita sudah masuk, akan masuk dalam Google Classroom, yaitu kita klik di sini, ya. Jadi Bapak Ibu langsung masuk, yang punya akun bisa langsung masuk. Kemudian di dalam Classroom ini ada kelas, tentunya, ya, ada kelas. Google Classroom ada kelas-kelas atau mata kuliah, tepatnya mata kuliah yang kita asuh. Jadi kita pilih sesuatu mata kuliah yang ingin kita berikan ujian kepada mahasiswa, ya. Kita klik salah satunya. Saya pilih contohnya metode penelitian, ya. Dalam metode penelitian saya akan membuat soal, ya. Kita pergi ke classwork, ya, kemudian kita create, ya. Kita create namanya quiz assignment, ya. Quiz assignment. Nah, sini assignment kita ketik misalnya ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian 2022. Kemudian instruction ini optional, ya. Jadi tapi bisa diisi dengan pastikan Anda mengisi lembar jawaban sesuai dengan instruksi, ya, bla bla bla. Itu adalah instruksi yang bisa kita berikan. Kemudian yang berikut, kita bisa membuat soal dengan Google Forms, ya. Google Forms ini, ya. Jadi Google Forms tadi, ya, saya sudah buat ini Google Formnya. Jadi kita ketik dulu judulnya di sini, kemudian, ya, ini judulnya, kemudian kita minta nama mahasiswanya, ya. Nama mahasiswa ini nama mahasiswa. Ini kita hapus saja. Ini saya hapus saja. Ini saya hapus saja. Kemudian kita pakai yang ini, ya. Jadi kita pakai yang ini, kemudian name kelas ini bisa A, ya kan, A atau kelas berapa saja dia, A B C D, misalnya seperti itu. Kemudian, ya, jangan lupa untuk klik require, ya. Jadi kalau kita klik require, jadi ketika mahasiswa melewati ini, nanti akan ada tanda, ya, peringatan bahwa dia belum mengisi semua, ya. Kemudian kita masuk kepada seksi soal-soal. Jadi yang membuat, ya, ketika seksual dengan mengklik add section, ya. Kemudian akan muncul ini, ya, membuat pilih jawaban yang paling benar. Kemudian kita klik tanda add question ini untuk menambahkan form soal, ya. Ini nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3. Kita mau menambahkan lagi, misalnya soal keempat, misalnya coba ambil soal dari yang sudah saya buat. Kemudian empat, kemudian optionnya
dan gandanya apa ya. Ya, langsung klik saja. A 2B3 sorry, empat D atau D semua. Jadi kita coba ini soal keempat. Jangan lupa untuk mencentang atau klik pilihan yang benar ya. Jadi ini memudahkan kita untuk memberikan skor nanti pada akhir dari ujian itu. Jadi ketika mahasiswa melakukan ujian dan selesai, maka akan muncul skor dari skor dari mahasiswa itu ya. Klik done dan klik require ya. Jadi seperti itu. Jadi ini contoh kita punya soal. Jadi ada 5 soal, 4 soal, misalnya masing-masing 5 soal 5 poin. Jadi kalau kita bisa lihat total poin sini ada 20 ya. Kemudian kita akan mengirim ini ke mahasiswa. Jadi kita klik send ya, bisa lewat email ya, tinggal memasukkan nama email, alamat email dari mahasiswanya, atau juga mengirim lewat WhatsApp atau Messenger ya, terserah dengan fasilitas apa yang kita pakai ya. Kita memperpendek tautan ini, maka kemudian kita copy dan kirim ya. Jadi seperti itu. Nah, ada cara lain untuk membuat soal itu dengan klik di sini menambahkan soal yang kita telah buat sebelumnya. Nah, bagi contoh saya sudah buat soal misalnya dan saya simpan di Google Drive ya, di dalam Google Drive, dan soalnya sudah saya simpan di sana. Kemudian saya tinggal mengakses untuk menautkan pada Google Classroom tadi, misalnya seperti ini ya. Jadi saya tinggal tambahkan ke sini. Nah, ini sudah muncul soal ya. Jadi soal ini sama seperti yang saya buat tadi barusan. Jadi ini soal ya. Kemudian kita tinggal assign ya. Bedanya antara assign dan send, kalau assign ini mahasiswanya mau masuk dalam grup Google Classroom ini. Jadi mereka tinggal mengakses soal yang kita simpan ini. Tetapi kalau yang tadi, yang ini, itu kita mengirimnya keluar. Artinya kita bisa mengirim lewat email dan juga lewat Messenger atau WhatsApp ya. Jadi kita bisa ngirim. Sedangkan ini mahasiswanya harus masuk dan melakukan ujian di sini ya. Saya yang ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus assign. Kemudian nanti kita sebelumnya kita juga harus pastikan kapan ini harus due date-nya, due date dan due time ya. Misalnya akan besok misalnya, kemudian optional time-nya itu misalnya selesai jam 12 malam atau jam ya, terserah ya pokoknya. Kemudian untuk semua mahasiswa tentunya harus diisi ya. Kemudian baru assign, klik assign. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi June April 30 ya. Jadi besok ketika mahasiswa masuk dalam classwork-nya, dia akan melihat ini soal ini dan dia akan mengerjakan. Jadi itu cara untuk membuat soal pada Google Classroom ya. Jadi simple, sangat simple. Demikian dari saya. Kita akan bertemu lagi dalam tutorial berikut mengenai bagaimana melihat grades ya, atau respon dari mahasiswanya. Berapa sih nilai yang diperoleh oleh mahasiswa.